Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mujahidin dan rekan saya Rizal Hasan Hulki dan rekan saya yang satu lagi Hidayah Nur Wahid. Kali ini kita akan menjelaskan materi optimalisasi implementasi kurikulum 2013. Untuk memenuhi tugas materi pengembangan kurikulum. Apa yang dimaksud dengan kurikulum dan pendidikan? Di sini ada berbagai macam pendapat dari para ahli. Kurikulum menurut Hamalik, kurikulum adalah sebuah kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah, baik yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Hasbuwah mengatakan di dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Nah, pendidikan sendiri mempunyai pengertian menurut Hasbuwah. Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan kebudayaan. Kebijakan perubahan kurikulum lama menjadi kurikulum baru merupakan suatu politik pendidikan yang mana seakan setiap pergantian pemerintahan berganti pula kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhammad Nuh mengatakan perubahan dan pengembangan kurikulum merupakan persoalan penting dan genting demi terciptanya mutu pendidikan yang lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan negara luar yang lebih maju dalam dunia pendidikannya. Selanjutnya, pengertian penerapan kurikulum. Yang pertama, penerapan berasal dari kata terap yang dapat imbuhan dari pe-an yang artinya proses, cara, pembuatan, menerapkan atau mempraktekkan yang terdapat dalam KBBI. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Yang kedua, sedangkan kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kurir, artinya pelari, kata curer, artinya tempat berbaju. Jadi kurikulum diartikan jarak yang ditempuh oleh seorang pelari pada saat itu. Kurikulum menurut Malik, kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah, baik yang dilaksanakan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Sebelum kita sekarang menganut sistem kurikulum 2013, sebelumnya kita menganut sistem KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi. Pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau K13 adalah perangkat rencana mengenai tujuan dan isi bahan pelajaran yang lebih menekankan agar melahirkan generasi penerus bangsa yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter, serta merealisasikan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Kurikulum juga berpegang teguh pada filosofi surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Itu terdapat pada ayat pertama. Ayat kedua, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang keempat, yang mengajar yaitu manusia dengan perantara kalam. Ayat kelima, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizal Hasan Mulki. Kepadanya dipersilakan. Komponen-komponen kurikulum. Komponen-komponen kurikulum 2013 pada hakikatnya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berangkat dari definisi itu, kurikulum tersebut setidaknya ada 3 komponen penting yang ada di dalam kurikulum, yaitu yang pertama, komponen tujuan pendidikan, komponen proses, komponen evaluasi. Pada masa reformasi ini, pendidikan lebih diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang berkarakter unggul. Manusia Indonesia memiliki integritas ini untuk tentu merespon berbagai degradasi moral dan sosial seperti tindak korupsi, penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, dan lain-lain. Optimalisasi penerapan pada kurikulum 2013 masih dikatakan baru, karena semua pihak pengajar atau pendidik harus pintar-pintar melakukan pembaruan, baik itu dari skill pendidik sendiri maupun dari peserta didiknya. Nah, upaya ini merupakan suatu usaha untuk menghasilkan kurikulum yang diterapkan secara maksimal dalam upaya yang dilakukan dengan maksimal juga. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya atau rekan saya setelahnya, yaitu Rizal Hasanulki. Saya di sini akan melanjutkannya. Adapun usaha yang ditunjukkan untuk mengoptimalisasikan pendidikan adalah 1. Meningkatkan mutu guru dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan khusus tentang pendidikan dengan harapan menciptakan guru yang berkualitas dan profesional. 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. 3. Musyawarah setiap guru mata pelajaran dengan tujuan musyawarah ini adalah menyatukan pandangan guru terhadap konsep umum pendidikan dan fungsi sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan. Selain itu, untuk menyatukan pendapat terhadap metode-metode yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar, serta pemecahan segala permasalahan yang ada dalam pengajaran. 4. Kepala sekolah dan guru bisa membudidayakan penerapan kurikulum baru dan dalam meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut. 5. Memberikan sertifikat bagi guru berprestasi dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Keberhasilan pada kurikulum 2013. Keberhasilan penerapan kurikulum 2013 dalam pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Yang pertama, dari segi proses. Pembentukan kompetensi dan karakter dikatakan berhasil dan berkualitas apabila setidaknya sebagian besar peserta didik terlibat aktif, baik itu secara fisik, mental maupun sosial. Dari segi hasil proses pembentukan dan karakter, dia dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada peserta. Masukan pembelajaran kurikulum berjalan dengan baik tanpa setengah-setengah dan menghasilkan output yang banyak dan bermutu. Dengan kebutuhan perkembangan pembangunan dalam masyarakat. Menurut Ramayulis dalam bukunya yang berjudul Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, keberhasilan implementasi kurikulum 2013
berbasis kompetensi dan karakter dapat dilihat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan kriteria sebagai berikut. 1. Kriteria jangka pendek, sekurang-kurangnya 75% peserta didik memahami materi di dalam penerapan pada kurikulum 2013 ialah dengan cara menerima, menerapkan, memahami materi, dan mengembangkan dari proses hasil yang diajarkan oleh guru. 2. Kriteria jangka menengah, peserta didik diharapkan menerima umpan balik terhadap guru, menjadi kreatif, dan peserta didik tidak memberikan pengaruh terhadap masyarakat lingkungan dengan cara apapun. Yang ketiga, kriteria jangka panjang, meningkatkan mutu pendidikan efisien, efektivitas, dan peningkatan perhatian, partisipasi, tanggung jawab, dan kompetisi yang sehat antar sekolah. Kemandirian menjadikan sekolah yang aman, nyaman, tertib, dan evaluasi bersama secara berkelanjutan. Terima kasih, cukup sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurangnya tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.